Coba saya lihat Lutfi Arjaki. Ada nggak Lutfi Arjaki? Bu. Ada. Mana Lutfi Arjaki? Ada ya? Ada Bu, saya Bu. Lutfi? Iya. Iya. Halo. Iya, apaan sih? Udah baca bukunya, lakukan pengujian untuk soal nomor 2 halaman 92. Udah baca buka? Udah dibuka bukan? Sudah dibuka bukunya? Halo Lutfi. Halo Bu. Di bukunya nggak ada nyampe halaman 92 Bu. Di buku yang ini, yang bahasa Inggris. Oh yang di Buku yang bahasa Inggris. Udah baca? Udah dibaca belum? Iya Ibu. Apa bacanya? Gimana Lutfi bacanya apa? Bentar Bu. Ya, coba Kalau baca. yang Baca dulu semua yang un, lain ya. Baca semua halaman 92. Baca semuanya. yang elementary school teacher, yang itu bukan Bu? Iya, halaman 92 ya itu. Iya, Cuma satu kan iya halaman yang itu Bu. 92. Di- Yang an elementary school teacher want to see if there was a relationship Ada between nggak Holland koefisien korelasinya minus 0,473? minus 0, di sini nggak ada Bu. Coba yang lain baca semua. Coba yang lain. Halaman 92 benar nggak koefisien korelasinya minus 0,473? N-nya 13, taraf signifikansinya 0,05. Coba lihat. Ada nggak? Ada? Bu, izin menanggapi. Iya.
Kalau maksudnya buku yang bahasa Inggris yang coefficient itu ya, correlation ya, Iya, yang comparison. correlation ada. Oh, yang ada Yang Bu. correlation kan itu Iya, urusannya korelasi. tunggu Bu. Ya, coba lihat dulu ya. Bukunya ada kan? Kata kuncinya correlation kan? Yang correlation iya. Ada kok Bu. Iya, coba halaman 92 baca. Bukunya semua ada kan? Semua saya kasih kan Yang nomor bukunya. berapa Bu? Yang nomor berapa Bu? Halaman 92 nomor berapa yang harus dibaca itu? PR-nya 1 dan nomor 2. berapa? Oh iya, sebentar Iya, Bu. coba lihat. Mana ya? Nah ini. Halaman 2 Bu. Halaman 92. Nomor 2. An elementary school teacher wanted to see if there is Iya a itu, iya itu. Hmm. Mm-mm. Diterjemahin atau enggak Bu? Ada nggak? Kalau nggak bisa diterjemahkan nggak usah. Ya gini Bu. Jadi seorang guru SD ingin melihat hubungan antara eh, seorang siswanya itu mengerjakan tugas atau kuis dan terhadap dan kebenaran dan akurasi jawabannya. Nah, dia itu Ya, dapatkan suatu data dari siswanya sebagai berikut. Maka hitungan iya. Pearson pada kemampuan correlation coefficient. Itu dia Ya, hitung berapa pada koefisiennya? tunggu. Sebentar Bu. Minus 0, Minus 0,473 N13. Taruh ya. signifikasi 0,05. Itu halaman berapa? Kamu bacanya halaman berapa? 92. Halaman 92 kan Pak ini tugas. Oh, tugas. Enggak, halaman yang kamu baca itu halaman berapa? Kalau halaman 92 itu halaman tugas kan? Yang kamu baca itu halaman berapa? Bentar, Bu. Maaf Bu, itu ada di PowerPoint yang pertemuan 7A. Iya, itu ada pertemuan. Tapi ceritanya itu ada di halaman berapa? Cerita detailnya. Kalau ceritanya ada di halaman 92, exercise nomor 2. Exercise nomor 2. Ya, terus? Iya, terus? Dapatnya berapa benar? Compute a Pearson product moment coefficientnya berapa benar? Benar Bu, yang apa korelasinya itu minus 0,473 Benar, sesuai dapatnya dengan segitu ya. soal yang ada di PowerPoint. Iya. Oke. Dah, terus apa lagi? Izin compute the coefficient of determination. Udah, sekarang ini kan lakukan pengujian untuk soal nomor 2 halaman 92, koefisien korelasinya minus 0,473, N-nya 13. Taraf signifikansinya 0,05. Coba lihat cara Anda menjawabnya. Coba cara menjawabnya di halaman berapa? Di buku, di PowerPoint yang nomor berapa? Cara menjawabnya. PowerPoint pertemuan 7A halaman 14, Bu. Ya, PowerPoint 7A halaman 14. Coba lihat PowerPoint 7A halaman 14-nya.
Kan dihitungnya kan T hitung sama Ya, dengan sebelumnya cara menjawabnya. oh cara jawabnya. Ntar, Bu. Harusnya ada hipotesis kan? Harusnya ada hipotesis kan? Iya, Bu. Iya, mana hipotesisnya itu? Hipotesis. Hipotesis itu apa? H0, H1 itu hipotesisnya, sayang. Coba lihat lagi. Oh ya, yang ini Oke. ya halaman 10. Udah kelihatan nih ada hipotesisnya? Hipotesis yang ini ya. Yang Iya, hipotesis ada nggak? Nah, ada nggak? di PowerPoint. Iya, di PowerPoint-nya itu kan ada nggak hipotesisnya? Terus jawaban Anda ada nggak hipotesisnya? Oh, hipotesis. Oke, mana jawabannya, sayang? Bu, ini di Word atau di PowerPoint? Di PowerPoint, di PowerPoint. Pertemuan berapa? Coba dilihat pertemuan berapa harusnya menjawabnya. Ada contoh cara menjawabnya kan? Bu, permisi Bu, Iya. izin interupsi. Jadi di pertemuan sebelum UTS itu saya kan sudah ini ya Bu, menanyakan tentang halamannya ini Bu. Nah waktu itu Ibu bilang cukup lihat di PowerPoint saja karena angkanya sudah dipindahkan ke situ Bu. Iya, tapi maksud saya Anda tuh harus baca harusnya. Sekarang baca dulu PowerPoint pertemuan ke-8 apa pertemuan ke-7 A itu ya. Coba lihat baca PowerPoint-nya pertemuan 8 atau pertemuan 7A. 7A Bu. 7A. PowerPoint-nya ada 7A. Yang ada ceritanya, yang ada jawaban hipotesisnya. Iya Bu, waktu itu belum diinfokan Bu kalau bukunya pakai yang itu Bu. Bukan PowerPoint-nya sayang. Oh, yang ini Bu, yang kriterianya ya? Kan ada pertanyaan, ada pengujian hipotesis korelasi itu kan. Iya betul. Terus ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Buka fotokopi halaman 89. Oh, iya. Uji dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Korelasinya X sama dengan 0, X lebih besar 0. Didapat rata-rata hitung 0,679. Terus T hitungnya ada. Terus tolak terimanya ada. Terus ada tugas. Nah, saya kepengen lihat Anda baca dulu hipotesis penelitian. Ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Buka fotokopi halaman 89. Ceritanya itu ya. Untuk menggunakan taraf signifikansi 0,05. Hasil hitungannya halaman 89 itu dapatnya 0,679. Coba dibaca itu. Halaman 89, benar nggak? Oh, ini. Oh, yang 0,679 ya? Computation of the percent product mamung correlation coefficient. Ya, benar nggak dapatnya segitu? 0,679.
Eh, hmm, Benar? ya, Bu. Bentar, Bu. Oke, udah ya. Ya, Bu. Ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Ceritanya kan itu ya. Buka Iya, fotokopi halaman 89. Udah dibuka semua. Abrar, udah, Bu. Naufal, Tiara Nita. Udah buka semua Tiara Nita. Sudah, Dinda, Bu. Abelia, Patiati, Amelia, Naufal, Rizky Ramadan, Fajar, Sri Wahyuni, Galang Anarki, Sabit, Lingka Mariadi, Filda. Udah buka? Yahya Ataki, udah buka semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Sudah. Ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca ya. Udah ada, Iya. udah tahu kan? Buka Iya, fotokopi halaman 89, udah ya. Sudah, Bu. Dari hitungan halaman 89 didapat R 0,679, ada nggak? Ada, Bu, di using formula for Ada. Oke, sekarang kita nyusun ya. Ini kan saya udah ada hipotesisnya di layar Anda kan ya? Iya. Ya. Ada hubungan positif kemampuan mengeja. Kita misalkan X dengan kemampuan membaca Y. Hubungan positif itu H0-nya, H1-nya, korelasi. Ini korelasi nih, rumus korelasi nih. Ini korelasi parameter. Jadi kalau hipotesis itu pakai parameter ya. Iya, Bu. Oke, pakai parameter. Ini korelasi nih, rumus korelasi. X, Y. X-nya mengeja dengan membaca. Ada hubungan positif. Hubungan positifnya di atas 0 kan? Iya, Bu. Enggak. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak? H1, ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Ini seperti ini. Korelasi XY lebih besar dari 0. Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Tidak ada, Bu. Oke, udah ya. Kemudian H0-nya ini cuman pemenuhan syarat aja, sama dengan 0. Ya. Ada hubungan positif, kata positif itu dilihat. Udah ya. Oke. Hitungan R 0,0679. R-nya ini adalah dari populasi. Populasi yang 13 orang itu didapatkan R-nya 0,679. Oke. Ya, Bu. Juga praktek sumpah. Banyak sekali kok. Oke.
Kita lanjutkan ya, tadi saya mati kayaknya itu. Halo? Iya, Bu. Oke, udah sampai sini ada pertanyaan nggak? H0 H-1-nya, itu harus dijawab ya. Jadi Anda menjawabnya mulai dari sini. Ada hubungan positif, uji dengan menggunakan taraf signifikasi 5%. Hipotesisnya dulu yang Anda harus tuliskan ya. Iya, Bu. Udah sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu log X-nya dari mana, Bu? Isinya apa? Ini ya, ada hubungan positif. Nah, tulisnya dulu kan, kita kan penelitiannya adalah korelasi ya. Sekarang ini kita masuknya korelasi. Ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. H1 ini biasa dulu ya. H1.2 ini biasa ya. Oke. Kemudian ada hubungan positif. Nah, hubungan positif itu bentuknya apa? Secara parameter bentuknya adalah korelasi. Korelasi parameternya bentuknya seperti ini, rho. Kemudian variabel bebasnya X dengan Y. Nah, hubungan positif itu harus di atas 0. Nggak mungkin hubungan positif lebih kecil dari 0, gitu kan? Hubungan positif itu harus di atas 0. Udah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi kalau korelasi itu berhubungan dengan rho X ya gitu ya, Bu? Kalau korelasi berhubungan dengan rumusnya ini. Ini rumus korelasi, ini rho ini. Iya, Bu. Ya. X, Y. X-nya itu adalah kemampuan mengeja, Y-nya adalah kemampuan membaca. Hubungan positifnya itu lebih besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari 0. Udah. Oke, saya, Bu. Udah ada pertanyaan lagi nggak? Tiara Nita, Sabit. Ditanya ya. Sering terjadi. Ya. Izin bertanya, Bu. Cuman Anda menyatakan bagaimana hipotesis 0-nya, hipotesis 1-nya itu yang sulit. Izin bertanya, Bu. Lihat di sini ada hubungan. Hubungan itu rumusnya korelasi. Korelasi itu adalah parameternya rho. Di hipotesis semuanya ini parameter. Ya, parameter rho. Nah, ingatin ya, sekarang di korelasi, kalau korelasi sampel yang R-nya itu sampel adalah orangnya cuma 13, korelasinya 0,679. Jadi kalau korelasi ada 13 orang, dapatnya 0,679. Bagaimana dengan sampelnya? Kita uji. Katanya tulisannya itu ada hubungan positif. Nah, tulis di sini ada hubungan positif. Nah, korelasinya bentuknya rho. Rho-nya itu rho apa? Rho X, Y. X-nya itu apa? Kemampuan mengeja, Y-nya itu kemampuan membaca. Hubungannya positif. Hubungan positif itu harus lebih besar dari 0. Nggak mungkin lebih besar dari -1 gitu ya. Lebih besar dari 0 gitu. Dah. Ada pertanyaan nggak? Iya, izin bertanya, Bu. Iya. Arti dari H0 itu apa, Bu? Maksudnya hipotesis 0-nya itu apa, Bu? Jadi nggak ada hubungan gitu, Bu? Apa gimana? Dulu. Kita menentukan hipotesisnya, hipotesis penelitian dulu ini ya, H1 ya, udah H1 ini ya. Kemudian H0-nya itu adalah alternatif dari H1. Alternatif dari H1 kalau lebih besar dari 0, maka alternatifnya sama dengan 0. Jadi nggak boleh H0 dengan H1 itu saling berhimpitan, saling bertindihan. Jadi kalau di sini lebih besar sama dengan nggak boleh, karena lebih besarnya ada di H1. Jadi di sini hanya ada sama dengan, atau lebih kecil sama dengan boleh. Tapi kalau lebih besar sama dengan, di sini nggak boleh, karena lebih besar itu adanya di H1. Jadi H0 itu hanya penambahan dari hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini kita baca di buku. Dari bacaan buku itu ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Bukunya ada berapa banyak yang dibaca? Ada 10 buku. Dari 10 buku itu saya menyatakan ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Dari 10 buku ya. Itu kata-kata bukunya. Saya menyimpulkan ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan baca. Jadi nggak bisa duduk di bawah pohon, nggak bisa hanya baca satu buku. Jadi kalau Anda nyusun skripsi, minimal Anda harus baca 10 buku. Makanya ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Oke, ada pertanyaan lagi nggak?
Bu, kalau misalnya korelasinya negatif gimana? Nanti kalau korelasinya negatif nanti. Ini info positif dulu. Kalau korelasinya negatif ini tinggal lebih kecil. Ya, Bu. Kalau ada hubungan negatif gitu ini tinggal lebih kecil. Karena ini ada hubungan positif, ini lebih besar kan? Oke. Jadi sama dengan ini nggak boleh sama H0 itu sama dengan itu nggak boleh sama dengan H1, nggak boleh saling berimpit. Jadi nggak boleh kita akan harus menolak H0 atau kita menolak H1. Nah, kalau kita menolak H0 dia saling berimpit dengan H1 berarti H0-nya ditolak, H1 juga ikut ditolak, nggak boleh itu. Jadi H0 dengan H1 itu saling independen. Jadi kalau H1-nya lebih besar, H0-nya lebih kecil atau sama dengan. Nah, biasanya H0 itu selalu sama dengan. Boleh lebih kecil sama dengan ya, tapi biasanya ada sama dengannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya Bu, mungkin kalau sepengetahuan saya gitu, kalau H1 itu kan bisa diinterpretasikan kalau dengan kata-kata berarti kan ada hubungan positif kemampuan mengeja Ya, dengan ini pertanyaan ininya. Iya. Terus Ininya. pertanyaan saya itu kalau H0 itu kalau interpretasikan dengan kata-kata bagaimana Ibu? Ya tidak ada hubungan positif. Tidak ada gitu ya Bu ya? Tidak ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Oh ya baik Bu, terima kasih Bu. Jadi kalau ada hubungan positif di penelitiannya, berarti di H0-nya tidak ada hubungan positif atau ada hubungan negatif atau ada hubungan atau tidak ada hubungan begitu. Kalau tidak ada hubungan itu kan sama dengan 0. Kalau ada hubungan negatif itu berarti lebih kecil dari 0. Lagi nggak? Oke, ada pertanyaan nggak? Rizka, Noval, Lutfi, Ya Bu. Fajar, Yesaya, ada pertanyaan nggak sayang? Belum ada Bu. Udah ngerti ya? Udah memahami Bu. Jadi nomor 1 jawabnya ini dulu. Uji dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, Anda buat dulu hipotesisnya. Nomor 1 buat hipotesisnya dulu. Nah, berikutnya T hitung. Ini rumusnya nih. Rumusnya ini. Tinggal contek aja ini. T hitung sama dengan R akar N minus 2 dibagi 1 min R kuadrat. DF-nya DF itu sama juga dengan DK. DF itu adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan, DK itu derajat kebebasan, DF itu degree of freedom. Oke. DK derajat kebebasan, DF degree of freedom. Berapa isinya? N minus 2. N-nya berapa? N-nya tadi 13. Dikurangi 2, 11. N jumlah sampel. Jadi jumlah sampelnya itu dilihat di penelitian itu ditentukan jumlah sampelnya 13. Jadi 13 kurang 2, 11 ya. Oke. Masukkan N-nya 0,679. Tadi N-nya 12 ya, 12 bukan 13 ya, 12 dikurangi 2, 1 minus 0,679 kuadrat. T hitungnya 2,92. Ini rumus T hitung nih. Nah, ini rumusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini kalau ini gampang sekali ya. Yang penting rumusnya ini dapatnya dari mana? Anda nggak perlu tahu. Udah tahu ini dapatnya dari ini sudah ada. Jadi kita nggak perlu belajar dapatnya dari mana ini. Udah ada T hitungnya, ini rumusnya ini. Ya. Jadi ini dibuat. Yang kedua ini ya. Hipotesis yang pertama, yang kedua ini. Nah, terus hitung T hitungnya. Nih, gampang kan? Oke.
Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Terima H0 jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel. Nah, ini harusnya ada gambarnya di PowerPoint Anda. Di PowerPoint Anda. Coba buka PowerPoint-nya. Nah, teman PowerPoint-nya nggak bisa masuk ke tempat saya nih. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Terima H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi kalau umpamanya saya gambarkan di sini. Kalau garis di mana ya garisnya itu ya? Tahu nggak cara menggambar dengan garis di fitur draw, PowerPoint? Di mana? Draw. Di DRAW. draw. Iya, terus? Di bagian ini ya, pulpennya. Bebas. Pulpen ini bebas ya? Ya. Oke, saya ambil ini. Nih misalnya segini ya. Nah, gini ya misalnya. Terus saya gambarkan gininya. Ini ya. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, ini misalnya ini sekarang nih ini dulu gambarnya nih. Ini seperti ini. Ini dapatnya T tabelnya nulis angkanya di mana? Nulis angka di sini saya mau nulis angka pakai apa nih? Di ini Bu, di insert. Di insert ya? Ya text box. Terus? Text box yang ini nih. Text box yang ada huruf A sama garis-garisnya. Yang mana? Yang mana? Text box. TEXT. Text box itu sebelah mana ya? Allah. Oh ini text box ini ya. Terus saya tulis di sini ya. Ditulis di sini misalnya T tabelnya itu 1,812. Gimana nih ya, terus ini saya balik lagi. Tulis di sininya terima tolak di mana caranya terima tolak gitu. Nulisnya pakai apa nih? Terima. Di mana ya nulisnya ya? Pakai textbook, Bu. Iya, pakai textbook nih udah kan? Terus Ditahan. Ibu drag. tahan gini. Iya, terus arah ke bawah. Arahin ke bawah. Iya, gerakin mouse Ibu ke bawah. Di textbooknya ditahan. Nah, di sini. Ini terima nih. Terus pindahkan, bisa nggak pindahkan ke sini? Pindahkan ke sini gimana caranya? Aduh, terbalik. Nah, di sini tolak. Ya, semua.
deh, pakai ini aja deh. Tadi draw ya. Ya. Oke, sekarang ceritanya begini ya. Ini tabelnya 0,0510, udah bisa nggak lihat tabelnya? Udah, Bu. Udah bisa ya. Dapatnya 0,0510. 0,05-nya lihatnya di 0,95. 10-nya lihatnya di 10. 0,95 ke kanan, kita nyarinya 0,05 di sini. Ini daerah tolak, ini daerah terima. Kita nyarinya 0,05 yang di sini. Kenapa di sini? Karena di sini. Nah, karena lebih besar dari 0, korelasinya lebih besar dari 0, maka gambarnya seperti ini. Ini daerah tolak, yang sebelah sini daerah tolak, ini daerah sini sebelah daerah terima. Daerah tolaknya itu 1,812. Ini lihatnya di 0,95. 0,95 itu karena kita tabelnya tabel bawah. 10%-nya di sini. 5%-nya di sini. Jadi 5%-nya itu kalau lebih besar dari 0 diletakkan di atas ya. Jadi kalau yang ini korelasi X lebih besar dari 0 pada taraf signifikansi 5%. 5% ya. Itu diletakkan di atas nih. Berapa 5%-nya yang diletakkan di atas itu, kita nyarinya nggak di 5%, tapi nyarinya di 0,95. 0,95 itu adalah 100% dikurangi 5%, jadi 0,95. Terus 10-nya itu banyaknya butir. Dikurangi 2. Ya. Ketemu 1,812 ya. Nah, ini daerah terima, ini daerah tolak. Yang 5% daerah tolak, yang 95% daerah terima. Ini daerah terima, ini daerah tolak ya. Nah, yang ditolak dan yang diterima itu adalah H0. Jadi yang ditolak dan yang diterima itu adalah 0, bukan H1. H0 yang ditolak dan yang diterima ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Tolak H0 jika T hitungnya lebih besar dari T tabel. Kalau hitungan kita lebih besar dari T tabel, maka tolak. Terima H0 jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel. Jadi kalau pas di T tabel atau di bawahnya kita terima. Yang diterima itu adalah selalu H0, tolak dan diterima. Jadi tolak H0. Jadi yang kita simpulkan itu adalah H0-nya, tolak atau terima. Oke? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Tolak H0. Tolak H0 itu di sini nih. Ini daerah tolak nih. Kalau lebih besar dari T hitungnya, kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nih, lihat ini ya. Nggak usah dihafalkan. Ini daerah tolak nih. Tolak kalau lebih besar dari T tabel. Terima kalau lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini juga harus independen. Jadi ini nggak boleh lebih besar sama dengan, nggak boleh lebih kecil sama dengan, harus sama dengannya di salah satu. Nah, biasanya sama dengannya selalu diterima H0, diterimanya. Ditolaknya selalu di lebih besar. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Abrar, tanya nggak? Izin bertanya, Bu. Belum ada. Iya. Jadi kalau taraf signifikasi 0,5 berarti cara hitung T tabelnya itu, kan misalnya taraf signifikasinya 0,05, berarti cara baca tabelnya itu dari 1 minus 0,05 sama ininya ya, jumlah sampelnya ya. Sama N-2. Oke. Jadi kalau tabelnya taraf signifikansinya 5%, lihat gambarnya.
Lebih besar dari 0. Nah, lebih besar dari 0 itu rumusnya kayak begini. Di sini, tolaknya daerahnya di sini. Ini daerah tolak, ini daerah terima. Jadi diletakkan 5%-nya itu diletakkan di sebelah atas ya, kalau lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, nih ini ya. Kalau H1-nya lebih besar dari 0, diletakkan di atas ya, 5%-nya. Oke, ada pertanyaan nggak? Noval, ada pertanyaan nggak? Bu, mau bertanya, Bu. Iya. Berarti buat kesimpulan terakhirnya yang dipakai tetap selalu H0 Nanti ya, Bu? dulu, jangan kesimpulan dulu. Enggak, Bu, Belum. buat yang tolak sama terimanya yang dipakai tetap H0 ya, Bu? Pasti, Bu. Iya, H1-nya enggak. yang kita tolak dan terima itu selalu H0, bukan H1. Oke. Jadi kalau Makasih, Bu. H0-nya ditolak, berarti H1-nya diterima kan? Kalau H0-nya diterima, berarti H1-nya ditolak. Jadi kalau H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Begitu. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, jadi yang kita tolak terima itu selalu H0. Bukan H1. Nah, kalau H0-nya ditolak, berarti H1-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, berarti H1-nya ditolak. Tapi kita nggak bisa mengatakan seperti itu. H1-nya terima, nggak boleh. Kita mengatakan tolak H0 atau tolak H0 gitu. Tolak H0 atau terima H0. Kalau tolak H0 berarti H1 diterima. Kalau terima H0 berarti H1 ditolak. Itu ya. Baik, Bu. Nah, T hitungnya berapa? T hitungnya 2,92 kan? T tabelnya 1,812. T hitungnya 2,92. Apakah lebih besar dari T tabel? 2,92 lebih besar dari 1,812 kan? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Berarti tolak H0 kan? Iya, Bu, benar. Nah, berarti kesimpulannya tolak H0. Tolak H0 nih. Berarti terima H1 kan? H0-nya ditolak. H1-nya diterima kan? Tolak H0. H1-nya diterima. Kalau H1-nya diterima, nih H1-nya diterima, berarti itu ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Kesimpulan tolak H0. Tolak H0, balik lagi ke sini Anda. Ini H0-nya ditolak nih. Oh, berarti H1-nya diterima. Kalau H1-nya diterima adalah korelasi XY-nya lebih besar dari 0. Artinya apa? Artinya ini ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Artinya kemampuan mengeja memiliki hubungan positif dengan kemampuan membaca. Sama aja kan? Jadi pertama kali susun hipotesisnya dulu. Anda harus baca dulu hipotesisnya apa sih ya. Oke. Yang kedua baru rumusnya. Rumusnya ini gampang sekali rumusnya. Anda nyusun kayak gini gampang sekali ini. Ya. Cuma merumuskan hipotesisnya itu nggak gampang. Kalau sudah tahu ya artinya gampang banget. Masukin rumus. Udah gitu masukkan gambar seperti ini. Tolak terima, lihat tolak kalau di atas itu karena gambarnya ini di atas ya di atas 0, maka gambarnya jadi seperti ini. Nah, kapan ditolak? Kalau yang lebih kecil, kalau 5% itu daerah tolaknya itu. Tolak kalau lebih besar dari tabel. Tabelnya adalah 1,812. Terima kalau lebih kecil dari tabel. Nah, sekarang
dapatnya 2,92 itu lebih besar dari tabel. Nah, jadi 2,92 itu adanya di sini. Berarti daerah tolak kan? Jadi kesimpulannya tolak H0. Tolak H0 itu artinya apa? Artinya adalah ini. Artinya ini. Nah, ini kita baca lagi di sini. Oh, berarti ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak? Izin menjawab. Belum ada, Bu. Apa pertanyaannya? Rumusnya gampang sekali. Jadi yang paling utama itu tentukan dulu hipotesisnya berdasarkan. Ya, hipotesisnya dulu yang ditentukan. Hmm. Karena hipotesis ini akan menentukan gambar ini. Nah, gambar ini. Kapan ditolak, kapan diterima. Nah, kalau hipotesisnya itu lebih besar dari 0, maka gambarnya selalu di atas. Nanti kalau lebih kecil dari 0, gambarnya di bawah. Nah, oke. Terus tabelnya 0,05 itu bukan lihat di 0,05, tapi dilihat di 0,95. Kenapa? Karena tabelnya dari bawah, bukan dari atas. Jadi kita lihat yang 0,95 ini berapa nih? Jadi kalau dari sini sampai sini 0,95 itu adalah 1,812, berarti tabelnya 0,05 itu adalah 1,812. Udah ya. Sekarang kita lihat yang ini tadi yang punya si Lutfi. Nah, yang Lutfi ini lakukan pengujian untuk soal nomor 2 halaman 92, koefisien korelasinya minus 0,473, N-nya 13, taraf signifikansinya 5%. Yang kurang apanya? Udah kelihatan belum? Yang kurang apanya nih? Hipotesisnya, Bu. Hipotesisnya. Jadi hipotesisnya dijawab ya. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya gimana cara menjawabnya hipotesisnya ini? Saya kalau ngeklik di sini nggak bisa ya. Kok nggak bisa nih? Diunduh, Bu. Dibalikin lagi.
Tadi siapa namanya? Lutfi ya? Lutfi Arzaki, Bu. Tugas 0, strip. Coba cari yang lain deh. Ini harusnya, nah ini H0-nya dulu. H0-nya berapa? Nolnya berapa? Terus H1-nya berapa? Ini. Nah ini korelasi rumusnya rho ya. Rumus rho, korelasi rho itu lihatnya di mana nih? Cara ngelihatnya nih. Kan aja sih. Kecilnya kali ya. Kecilin. Oke. Lakukan pengujian untuk soal nomor 2 halaman 92 koefisien korelasinya minus 0,473. Nah, jadi dari kita baca buku, misalnya kita baca buku ya, korelasinya itu lebih kecil dari 0. Oke, ini harusnya di atas ya. Itu hasil baca buku ya. Kemudian nomor 2-nya jadi hasil baca buku korelasi X lebih kecil dari 0. Itu hasil baca buku ya. Ini karena kita nggak baca buku ya. Sebenarnya kita baca buku nih. Korelasinya lebih kecil dari 0. Terus korelasi H0-nya sama dengan 0. Udah sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini hasil baca buku dulu nih ya. X lebih kecil dari 0 itu hasil baca buku. Terus setelah dilihat ternyata N-nya 13, korelasinya dapatnya minus 0,473. Lakukan pengujian hitungan. T hitungnya ini rumusnya.
Jadi rumus T hitung ini, T-nya huruf kecil, H hitungnya itu ini ya paragraf di bawah. Dapatnya ini adalah minus 1,77. T tabelnya minus 1,796. Nah, kita lihat rumus di sini. Pakai ini, kita pakai draw dulu. Misalnya begini ya. Nah, ini saya tabelnya di sini. Ini di sini, ini daerah terima, ini daerah tolak, ini daerah terima, ini daerah tolak. Bener nggak T tabelnya 1,796? Coba lihat 5% dengan 11. 5%-nya langsung cari di sini. Cari di tabel. Karena tabel bawah, 5%-nya itu langsung 5%. Jadi jangan 95 ya, karena ini kan 5% di bawah. 5% dengan 11. Kalau lihat di sini minus 1,77, benar nggak? Minus 1, halo, dapat berapa? Noval, berapa Noval? Minus 1,779. Minus 1,79, tabelnya. Tabel ya? Tabel ya. Oke. Sip. T ini ya. T student. Tadi pakai insert ya? Pakai insert terus putar ya? Iya, Bu. Insert apa putar? Textbox, Bu. Textbox di insert. Iya, Bu. Textbooknya kok nggak ada ya? Sampingnya, Bu. Samping footer. Oh, ini dia. Klik dulu, Bu. Klik. Itu satu, pilih salah satu. Ini klik dulu. Iya, diklik. Kan keluar tuh. Diklik dulu. Nah, pilih salah satu yang simpel. Ini ya? Ya, ya. Bisa. Bisa aja, tapi ya aku sih pakainya itu. Apa-apa sih, udah apa-apa nih. Yang penting tahu gambarnya dulu, sebenarnya gimana. Cuma ini. Kok nggak bisa ini? Gimana? Berapa tabelnya? Tabelnya ya. Sebentar, Bu. Minus 1,796. Iya, Bu. Minus 1,77. Berapa? Minus 1,796. 796. Nah, ini harusnya di sini nih.
Disesuaikan, Bu. Dikit lagi. Ya, repot. Ini daerah tolak ya. Iya, Bu. Kok nggak mau sih? Gampang. Nggak mau ya ini gambarnya. Ini teks. Terus diapain lagi ya? Itu opsi, Bu. Text box-nya di bagian insert aja, insert shapes. Ini. Yang bagian ini yang mana ya? Terus isi text box-nya dihapus, Bu. Yang tolak. Terus disesuaikan, Bu. Yang misalnya dikecilin ukuran text box-nya. Sini gue bingung nih. Ukuran text box-nya isinya tolak disesuaikan aja, Bu. Ya, makanya ukuran text box-nya kok nggak bisa disesuaikan. Ini kan nih. Kok nggak Yang bisa ada tanda disesuaikan? panah, yang ada tanda panah vertikalnya misalnya sebentar, Bu. Kebun dulu. Mana sih? Iya. Kok nggak bisa dikecilin? Tadi bisa, kok sekarang nggak bisa? Di bagian ininya, Bu, di gambar ya di sininya. Nah, yang ini kecilin kan? Iya, kecilin sampai ini. Yang kok ini sih? Tuh nggak jalan. Ya Allah. Yang ini ya ada tanda panahnya ke kiri ke kanan. Nah, terus geser ke kiri. Bisa juga ya. Coba bisa nggak ada yang saya share point? Share screen. Share screen. Share screen gimana cara share screen-nya? Ini udah di share screen, Bu, dari Ibu. Caranya gimana? Host disable. Lu gambar nih susah amat sih. Hapus. Diklik text box-nya dulu, Bu. Text box.
Terus kecilin, disesuaikan misalnya kata prima. Oh, Kok malah ininya yang gimana enaknya? aduh. Itu bisa, Bu. Ya, terus ininya apa lagi ini? Di bagian TH sama dengan, di samping kanan TH sama dengan. Terus klik dulu, terus kalau ada tanda panah utara, selatan, barat, timur, terus ini ini disesuaikan. Bukan, Bu. X, Bu. Pakai apa X? Digeser sampai ke TH samping kanan sama dengan kalau bisa. Digeser textbox-nya jadi Dulu sebentar, Pak. Kok ininya gak jalan. Coba aja. Aduh. Aduh. Nah, enak tuh. Ini aja kali ya. Kalau untuk memuluskan nggak usah. Tapi kalau ini memang penting, organ ya gitu aja santuy. Biarkan dosennya melakukan kesalahan, bahkan tulisnya belepotan. Nggak bisa digaris, ini garisnya kemana nih? Disesuaikan, Bu. Dan ya, misalnya nih ya, dapatnya tabelnya dapatnya minus 1,796 ya. Oh, iya. Minus 1, kurang komanya, Bu. Antara 1,796 ya. Iya. Daerah tolak, ini daerah terima ya. Oke, ada bingung nggak? Karena ini negatif, cara menggambarnya korelasinya begini, ini daerah tolak, ini daerah terima. Ya, kapan ditolak? Kalau dia dapat T hitungnya di bawah 1,796, di bawah minus 1,796 ya, tolak ya, tolak H0-nya. Terima H0-nya kalau didapat lebih besar sama dengan minus 1,796. Nah, ini mana tolak, mana terimanya nggak kelihatan nih. Tolak H0 jika dihitung lebih kecil daripada dari T tabel. Terima H0 jika dihitung kecil, Bu. Ya, dihitung itu lebih besar. T hitung lebih besar sama dengan T tabel. T hitung lebih besar sama dengan ya, ini lebih besar sama dengannya
tolak H0 jika T hitung lebih kecil ya, lebih kecil dari T tabel. Tolak H0 jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel. Ya, betul. Ini tabel nih ya. Osnya darinya diganti dengan T. Nah, Tabel ya. hmm. Ya udah itu kan ya. T hitungnya dapatnya minus 1,77. T tabelnya minus 1,796. Maka tolak apa terima ini? Oke, ini lebih besar apa lebih kecil? Minus 1,77 dengan minus 1,796. Lebih besar, Minus Bu. 5 dengan minus 4. Minus 5 dengan minus 4 lebih besar mana? Lebih besar minus 4. Besar minus 4 ya. Minus 5. Minus 5 dengan minus 5 dengan minus 7. Lebih besar Ini lebih minus besar, 5. minus 5 itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar Kalau ya. lebih besar, Bu. Minus 5, jadi angkanya 5 dengan 7 itu kan 5 dengan 7 itu lebih kecil. Tapi kalau minus itu minus 5 dengan minus 7 terbalik ya. Minus 5 itu lebih besar dari minus 7. Ya pakai garis bilangan bulat, Bu. Oke, sekarang minus 1,77 dengan minus 1,79. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar, Bu. Minus 1,77 lebih besar. Iya. Minus 1,77 lebih besar dari minus 1,796. Ya, jadi terima H0. Jadi apa nih? Terima H0 nggak? Terima apa tolak H0? Menerima H0. Jadi terima H0. Oh iya ya. Terima H0. Berarti apa? Berarti hipotesis awal diterima. Iya, terima H0 itu artinya apa? Jadi terima H0. Terima H0 itu kan kita menerima H0. Artinya apa? Artinya tidak ada hubungan, Bu, antara X dengan Y-nya. Artinya tidak ada hubungan antara total variabel X dan variabel Y. Antara variabelnya apa itu? Variabel X dan variabel Y. X-nya itu apa? Nilai pengejaan, Bu, kemampuan mengeja. Kemampuan mengeja, berarti tidak ada hubungan antara kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Waktu yang dibutuhkan, Bu. Dengan waktu yang dibutuhkan. Iya, Bu. Ya, tidak hubungannya sama sekali, Bu.
Apa di atas ini ya? Di-cut, Bu. Terus di-cut, terus cari posisi yang pas, baru ini. Di-cut aja, Bu. Cut. Mana? Maka disimpulkan menolak H0 berarti di sini, taruh di sini. Aduh. Di Ando, Bu. Di sininya. Di-delete aja. Di-copy, Bu, copy. Tunggu tuh. Kemampuan mengeja. Lebih dari Waktu yang dibutuhkan. Saja ya sekarang. ini dihapus. Sini buat ke ini. Kemampuan mengeja berbeda. Maka disimpulkan untuk menolak H0 artinya kemampuan mengeja apa tadi dengan waktu yang dibutuhkan? Tidak berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan. Tidak berhubungan atau tidak berpengaruh dengan waktu yang dibutuhkan. Aduh. Ya, pertama kita korelasi dulu ya. Lakukan pengujian untuk soal nomor 2 itu kemampuan mengeja dengan waktu yang dibutuhkan. Didapat harga korelasinya minus 0,473, N-nya 13. Nah, lakukan pengujian pada taraf signifikansi 5%. Oke ya. Nah, hasil bacaan kita ya, korelasi ini korelasinya parameter korelasi ya. X-nya lebih kecil dari 0. Ini hasil bacaan ya. Terus hipotesis nolnya itu adalah korelasinya sama dengan 0. Oke. Nah, hasil R hitungnya yang 13 orang itu dapatnya minus 0,473. Oke. Nah, rumusnya seperti ini. Gambarnya seperti ini ya, untuk kita menentukan tolak terimanya. Kalau gambarnya lebih kecil, maka gambarnya taruh di bawah nih. 5%-nya taruh di bawah. Daerah terimanya di atas, yang di sebelah kirinya adalah daerah tolak. Ya. Nah, hasil perhitungannya dari T hitungnya dapatnya minus 1,77. Minus 1,77 itu adalah minus 0,473 akar 13 kurang 2 dibagi 1 minus 0,473 kuadrat ya. Dapatnya minus 1,77 hitungannya. Tabelnya dapatnya minus 1,796. Tabelnya lihat 5% dengan yang 11. 11 itu dapatnya dari RF-nya.
atau DK-nya, derajat kebebasannya. Kebebasannya 13 kurang 2, 11. Dapatnya minus 1,796. Nah, tolak H0, ini tolak ya. Kalau lebih kecil dari minus 1,796. Terima H0 kalau lebih besar sama dengan minus 1,96. Ini sama kan seperti ini ya. Tolak H0 jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Tolak H0 jika terima H0 jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel. T tabelnya adalah minus 1,796. Ditolak kalau lebih kecil. Diterima kalau lebih besar dan sama dengan. Nah, hasil perhitungannya ternyata T hitungnya minus 1,77 itu lebih besar dari T tabel. T tabelnya minus 1,796. Jadi 1,77 itu di dalam tolak, daerah tolak. Daerah terima ya. Itu di sini. Jadi 1,77 itu lebih besar dari minus 1,796. Oke ya. Jadi minus 5 itu harus lebih besar dari minus 7. Kalau angkanya minus itu lebih kecil. Kalau angkanya minus itu lebih kecil, tapi dia lebih besar statusnya. Jadi kalau 5 itu lebih kecil dari 7. Tapi kalau ada minus itu harus lebih besar, kebalikannya ya. Nah, kesimpulannya adalah kita menerima H0. Menerima H0 itu ini. Ini artinya apa? Artinya tidak ada korelasi antara kemampuan mengeja dengan waktu yang dibutuhkan. Nggak ada korelasi atau korelasinya lebih kecil dari 0. Jadi tidak ada kemampuan mengeja berpengaruh dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau mengejanya cepat jadi bagus, enggak ada hubungannya. Oke, sampai situ ada pertanyaan enggak? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Bedanya T tabel yang negatif sama yang positif apa, Bu? Soalnya kan kalau di contoh sama yang di buku itu positif ya, Bu. Nah, kalau di soal ini barusan negatif gitu. Kalau negatif itu artinya koefisien korelasinya antara positif dengan negatif, positifnya ke atas, negatifnya ke bawah, yang X-nya ke atas, Y-nya ke bawah, atau X-nya ke bawah, Y-nya ke atas. Udah kita pelajari waktu pertama kali itu, waktu zaman korelasi. Jadi nanti lihat di mana ya. Buku sini ya. Waduh, kok hilang bukunya.
Nih, kalau korelasinya negatif, kalau korelasi negatif bentuknya seperti ini. Oke, ini korelasinya negatif. Korelasi negatif, kalau ini korelasinya positif. Nah, ini contoh korelasi negatif nih. Ini korelasi negatif. Ini korelasi positif. Korelasi negatif itu kalau X-nya naik, Y-nya turun. Kalau X-nya naik, Y-nya turun. Nah, ini contohnya di sini. Nggak ada contoh di sini. Ini negatif seperti ini ya. Jadi kalau beratnya berat badannya naik, karena berat badannya naik ya di sini contohnya ini negatif correlation ya. Negatif correlation ini kalau ini weight carried ini beratnya naik nih bisanya. Aduh, kok nggak ada. Misalnya beratnya kok nggak kelihatan sih ini. Misalnya beratnya 5. Maka speed of partner nih ya, kecepatan larinya tinggi. Jadi kalau speednya 5, kecepatan larinya tinggi. Tapi kalau speednya beratnya itu dinaikkan, beratnya dinaikkan jadi 9, kecepatan larinya jadi turun. Jadi kalau beratnya enteng ya, ringan, orang yang kurus larinya cepat. Kalau orangnya gemuk, larinya lambat, gitu. Halo? Iya, Bu. Untuk ngaruh di T-tabel ya, Bu, maksudnya. Di T-tabel ya, Bu, gitu. Di T-tabelnya. Di Ya. T-tabelnya itu lihat di sini. Itu nentuin negatif positifnya apakah dari korelasinya, Bu? Ya, ini kita baca buku dulu. Misalnya nih ya, misalnya baca buku kita, ternyata kita baca bukunya itu harga korelasinya negatif 0. Kita baca 10 buku ya, ternyata harga korelasinya negatif 0 gitu buku kita. Oke, itu dari bacaan buku ya. Lebih kecil dari 0. Ini bacaan buku ini, hasil penelitian kita dari bacaan buku yang 10 buku itu, kita mengatakan korelasinya adalah lebih kecil dari 0. Begitu kita hitung, ternyata lebih kecil dari 0. Begitu kita hipotesis masukkan sama dengan 0, kita uji, ternyata dia menolak. Tidak menolak hipotesis 0, tapi menerima hipotesis 0. Berarti penelitian kita yang mengatakan korelasi, yang 10 buku yang mengatakan korelasi lebih kecil dari 0 itu, buku yang kita baca itu buku yang kita hipotesiskan itu benar, tapi kita mungkin data kita yang minus 0,473 itu menerima hipotesis 0. Nah, yang Anda tanyakan kenapa kalau lebih kecil dari 0 itu diletakkan di bawah, itu ini rumusnya. Kalau lebih besar dari 0 diletakkan di atas ya. Letakkan di atas ya. Jadi kita membacanya 0,95, karena atasnya itu kan kita nggak ada tabel atas, kita tabelnya bawah semua. Tabel atasnya 5%, kita bacanya 0,95. Tapi karena kita sekarang ini tabelnya bawah,
tahunya bawah itu karena lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu kita letakkan di bawah, begitu. Udah ngerti? Halo? Berarti itu ini ya, Bu. Yang T-tabel itu yang minus 1,796 itu minus karena dia ngikutin dari si T hitung itu ada di bawah juga gitu ya, Bu. Iya, karena kita bacanya dari 5%. Kan karena kita bacanya, karena kita ini 5%-nya ada di bawah, kita bacanya langsung 5% kan. Kalau ini, kalau kita di atas, kita bacanya nggak bisa 5%, kita bacanya di 0,95. Karena tabel kita tabel bawah. Oke. Terima kasih. Tabel bawah itu dibacanya langsung. Kalau 5% langsung di bawah. Tapi kalau 5%-nya di atas, kita nggak bisa baca 5% yang di atas. Kita bacanya 0,95. 1 dikurangi 0,05. Jadi 0,95. Gitu. Ngerti nggak? Baik, Bu. Oke, pertanyaan berikutnya ada nggak? Belum ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Diteruskan dulu ya nomor 2-nya nih. Nah, kemudian ikuti lagi nanti saya masukkan ke dalam itu dalam situ dalam WA-nya ya. Tugas yang Anda harus lakukan ya. Iya, Bu. Oke. Coba difoto dulu semuanya. Coba Lingka Mariadi tolong foto. Oke, Bu, bentar, Bu. Saya coba. Gimana sih? Oke. Ini slide pertama dulu ya. Satu, dua. Yang slide kedua. Satu, dua.
Sudah, Ibu? Udah, yuk. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.